Mengawali berita pertama, pemirsa, serangkaian upaya genosida oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina hingga detik ini terus berlangsung, mengakibatkan derita rakyat Palestina yang terus berkepanjangan. Bahkan terakhir Zionis Israel terus melakukan penyerangan hingga ke wilayah Rafah yang terus menambah deretan korban jiwa yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Lantas bagaimana kondisi terkini terkait perkembangan rakyat Palestina khususnya di Rafah? Berikut kami hadirkan wawancara tim TV-mu bersama Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir, Haidanul Ahwan. Jadi kalau masalah bantuan makanan kan biasanya jalurnya kalau nggak lewat Jordania di West Bank, lewat di Gaza yang lewat Bandara El Arish yang ada di Mesir, kemudian masuk lewat border Rafah, baru bisa sampai ke Gaza. Nah, bantuan yang memasuk lewat Rafah atau lewat Mesir sebagai salah satu tempat terdekat dari titik konflik yang ada di Gaza ini, memang sejak tanggal 7 Mei itu ditahan bahkan atau ditutup lah bahasanya. Jadi akses pasokan bantuan baik itu makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya terhitung sejak 7 Mei ini memang ditutup. Bahkan ini juga salah satu arahan daripada PBB. Kenapa? Karena memang saat itu Israel sudah melakukan operasi militer di daerah wilayah Rafah dekat dengan Gaza. Sehingga ketika ada bantuan makanan di situ diharapkan ya tidak benar-benar sampai atau bahkan mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang ingin membantu. Belum lagi ditambah ya kita lihat satu pekan yang lalu itu ternyata operasi militer Israel yang sudah sejak awal Mei kemarin melahirkan penyerangan terhadap kamp pengungsian yang memang ya dikecam lah oleh seluruh dunia atas tindakan biadab tersebut. Sehingga kita mendapati berita bahwasannya banyak sekali bantuan makanan-makanan itu yang bahkan sampai busuk, Mas. Jadi di berita-berita Mesir juga ada sampai busuk karena ya makanan diperkirakan dalam 1 bulan itu bisa masuk, akan tetapi karena tidak tahu dengan keadaan yang serba tidak terduga, ternyata ditutup sejak awal Mei. Ya sampai sekarang mendengar banyak sekali makanan yang busuk, bahkan akhirnya dijual kepada orang-orang Mesir yang tinggal di sana dengan seperempat harga sebelum busuk. Dan juga banyak sekali bantuan yang akhirnya tidak masuk. Itulah kenapa ketika sejak meletusnya kemarin penyerangan yang ada di Rafah, praktis baik Lazismu sendiri yang ada di pusat atau kita, kemudian juga beberapa lembaga-lembaga amal yang ada di Mesir juga ingin membantu tapi ya nggak bisa karena memang ditutup. Jadi dilematisnya di situ. Sehingga mungkin beberapa bantuan yang bisa dilakukan ya sebagaimana kita tahu 1 bulan belakangan ini satu-satunya hanya jalur jalur udara kan dengan seperti kayak parasut terus kemudian dijatuhkan makanan atau menjatuhkan makanan lewat jalur-jalur udara dan kita lihat juga banyak video orang-orang menunggu di pinggir pantai ya praktis hanya seperti itu karena jalur darat yang biasanya lewat Rafah itu sudah ditutup begitu Mas. Itu yang sangat disayangkan ke Rafah itu sendiri. Kita sudah ada 2 kali Mas Kohar. Yang pertama itu bersama dengan IHA dan Forum Zakat itu sekitar di akhir September kalau nggak salah, akhir akhir November itu kita mengirimkan dari Lazismo Pusat dibantu monitoring oleh PCIM mengirimkan sebagaimana sudah dirilis ya di Lazismo Pusat itu ada bantuan obat-obatan medis sebanyak 1 truk penuh. Itu dari Lazismo Pusat kita terlibat ketika di pengadaannya, ketika packagingnya, dan juga ketika melepas truk tersebut hingga sampai ke Rafah. Kemudian sekitar akhir Desember atau awal awal tahun kemarin juga kita mendampingi tim advance IMT dari MDMC Pusat untuk menjalin berbagai macam kerjasama dengan KBRI, dengan PRCS, dengan Rumah Sakit Palestina, dan dengan berbagai pihak yang ada di sini untuk menjajaki sejauh mana tim yang ada di Indonesia ini bisa membantu. Bahkan saat itu ya memang salah satu goal utamanya adalah penjajakan bisa nggak Muhammadiyah ngirim SDM untuk bisa masuk ke Gaza sebagaimana pernah dilakukan di Turki, di Maroko, dan di tempat-tempat lain itu memungkinkan nggak? Makanya datang ke sini kita dampingi ya sampai akhirnya memang saat itu sebetulnya ada akses ya, tapi akses ini bisa dikatakan kurang aman sehingga ya tidak berani mengambil risiko, tidak ada jaminan keselamatan begitu. Artinya sampai hingga saat itu kedatangan tim
Advance atau IMT kurang lebih selama 1 pekan melakukan kajian, penjajakan, dan audiensi dengan berbagai macam pihak. Ya kita masih menunggu untuk konflik mereda dan ada kemungkinan tim dari Muhammadiyah ini bisa masuk. Akan tetapi yang terjadi malah itu semakin parah ya Mas ya. Kemarin di Rafah, kemudian di Philadelphia daerah sana konflik semakin memanas sehingga ya sampai saat ini memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali masih menunggu momen yang tepat. Jadi memang sebelum kemarin salah satu strategi dari beberapa lembaga filantropi itu menyediakan dapur dapur umum lah, dapur umum di daerah Rafah. Itu sudah disiapkan, bahkan kemarin kita juga berkoordinasi dengan IRC di Egyptnya sendiri, yang memang menawarkan program tersebut dari Kementerian Sosial dengan Lazismu dan tim MDMC. Kita sudah sempat mengetahui beberapa proposal anggarannya berapa, hanya itu ternyata malah terjadi meletus kejadian yang ada di Rafah. Jadi jangankan makanan, obat-obatan pun juga nggak bisa benar-benar masuk, Mas. Jadi memang bisa masuk itu beberapa, kalau mungkin sempat mendengar kabar itu kan ada tim Mercy ya dari Indonesia, itu beberapa bisa masuk sampai ke dalam, terus kemudian bisa melakukan tindakan lapangan langsung mengobati, memberikan makan. Itu sebetulnya memang ada akses yang bisa ditembus untuk sebagai SDM, tapi memang tidak ada jaminan. Ibaratnya mereka yang bisa masuk ya membayar tentu karena ada beberapa kesepakatan yang harus dilakukan, akan tetapi tak ada jaminan bisa keluar. Nah, sampai akhirnya ketika kemarin itu meletus perang di Rafah, terus kemudian pembantaian di mana-mana, terjadi kebakaran di mana-mana, itu orang nggak bisa masuk, bantuan juga nggak bisa masuk sama sekali. Maka satu-satunya sementara ini yang bisa diakses memang prosesnya agak jauh lewat ke Jordan di West Bank misalnya, atau mungkin lewat bantuan darat. Tapi kalau Rafah memang sampai sekarang ini ya sama sekali nggak bisa nggak bisa diakses untuk bisa dikirimkan bantuan ke sana. Memang situasi saat ini bisa dikatakan ya sangat mencekam ya, meskipun harus diakui kalau berbicara hari ini ya itu adalah hari yang memang pasca terjadinya pengeboman, pasca terjadinya pembakaran berbagai macam camp dan juga tempat-tempat yang di situ terjadi banyak warga Palestina ada di sana. Artinya ini jika kita baca situasi di internasional, kan di Mahkamah Hukum Internasional yang ada di Belanda sudah benar-benar mendesak lah agar segera menghentikan, bahkan harus menjatuhkan sanksi kepada Netanyahu itu. Akan tetapi dari PBB yang melalui Amerika sekarang sedang dalam proses gencatan senjata antara Israel dan juga dengan Palestina. Tentu Palestina di sini yang memiliki kuasa untuk bisa memberikan persetujuan adalah Hamas melalui perwakilannya yang ada di Qatar. Maka ya harus diakui memang masih mencekam, tapi kita semua berharap gencatan senjata itu bisa terjadi. Karena memang perang ini melibatkan orang sipil, dan menurut catatan beberapa pengamat itu kan warga Palestina sendiri jika ditanya mau mengungsi nggak, mereka nggak mau. Jadi mereka sudah dalam kondisi sudah pasrah menjadi korban, mati di sana sebagai syahid, daripada harus mengungsi dan membiarkan tanah kelahirannya dijajah dan merdeka oleh negara lain. Artinya mereka lebih memilih menjadi syuhada, menjadi syahid, menjadi korban di sana tanpa harus mengungsi ke negara lain, daripada ketika mereka mengungsi, Palestina sudah tidak dianggap lagi ada karena sudah diakui oleh Israel. Ya kita hanya bisa berdoa dan berharap ya Mas, supaya konflik ini segera membaik, dan tentu bantuan-bantuan uang yang sudah terkumpul dan berbagai macam niat baik seluruh orang di dunia ini bisa bisa sampai dan bisa segera memulihkan kondisi korban-korban saudara-saudara kita yang ada di Palestina.